Halo kawan BRIN, saya Dian Agustina melaporkan langsung dari Auditorium Sumitro Joyo Hadikusumo BRIN MH Tamrin Jakarta. Saat ini sedang berlangsung pengukuhan profesor riset diantaranya Dr. Heni Herawati dengan kepakaran teknologi pasca panen, Dr. Muhammad Rifai dengan kepakaran logam dan paduan, dan Dr. Aan Johan Wahyudi dengan kepakaran biokimia laut, dan Dr. Didi Rosyadi dengan kepakaran keamanan cyber. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan. Profesor riset merupakan gelar yang dicapai oleh seorang periset atas kecakapan profesionalisme dan telah terbukti memberikan kontribusi nyata yang signifikan dalam bidang keilmuan sesuai dengan kepakaran yang ditekuninya serta memiliki pengaruh yang substansial dalam pengembangan riset dan inovasi. Gelar profesor riset mencerminkan prestasi akademik dan profesional yang tinggi serta komitmen yang mendalam terhadap penelitian dan inovasi, khususnya pada BRIN. Gelar ini juga memiliki tanggung jawab besar sebagai teladan dan inspirator bagi periset lainnya. Pengukuhan Profesor Riset BRIN yang dikukuhkan hari ini 17 Juli 2024 diantaranya Profesor Heni Herawati dengan kepakaran di bidang teknologi pasca panen dan menyusung tema teknologi eksklusi produk pangan dan non-pangan untuk mendukung nilai tambah dan daya saing agroindustri di Indonesia. Berikut liputannya. Saya rasa terkait dengan tantangan kita membutuhkan dukungan karena inovasi teknologi kalau tidak ada dukungan dari seluruh stakeholder saya rasa cukup ini supaya cepat terimplementasi dan pengembangannya di masyarakat itu membutuhkan dukungan baik pusat maupun daerah, dan hal ini tentunya inovasi diharapkan jangan berhenti ya, karena memang impor di Indonesia itu sangat luar biasa terkait dengan dewasa ini untuk impor beras dan gandum, dan kita ketahui gandum bukan komoditas Indonesia, jadi kita harus mengoptimalkan dengan inovasi teknologi ini bagaimana kita menekan impor supaya daya saing produk-produk bahan pangan lokal itu bisa mempunyai nilai tambah dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Apa saja keunggulan teknologi nuklir dalam pengembangan proses logam nanostruktur oleh Profesor Muhammad Rifai? Berikut wawancaranya. Selain untuk energi, juga untuk non-energi. Salah satunya untuk karakteristik material. Sedangkan logam nanostruktur itu mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan logam konvensional. Maka diperlukan juga alat karakterisasi yang lebih canggih, lebih detail lagi dengan mendalam. Nah, itu kan dengan nuklir, salah satunya dengan reaktor nuklir atau akselerator. Untuk sekarang memang teknologi nuklir ini belum banyak penggunanya, belum banyak sebagai usernya. Maka itu perlu kita tingkatkan untuk pemakaian teknologi nuklir untuk macam-macam kegiatan. Logam nanostruktur hanya salah satunya saja. Namun di bidang hayati lingkungan atau di bidang nanomaterial dan nanoteknologi itu sangat penting. Maka segala itu yang harus kita coba approach ke para user dari teknologi nuklir itu sendiri. Selain Profesor Heni Herawati dan Profesor Muhammad Rifai, ada pula Profesor Aan Johan Wahyudi dengan kepakaran biogeokimia laut. Berikut liputannya. Tantangan terbesar menurut saya adalah ketersediaan data yang saat ini harus didukung oleh pengamatan langsung melalui observasi in situ, kemudian penggunaan data satelit dan pemodelan. Penggabungan dari berbagai pendekatan ini yang diharapkan ke depan bisa lebih memperdalam kita untuk dapat memahami siklus karbon atau siklus biogeokimia karbon di Laut Indonesia. Riset mengenai siklus biogeokimia karbon di Indonesia mampu untuk meningkatkan pemahaman kita, kemudian bagaimana meningkatkan pengelolaan ekosistem laut. Profesor Didi Rosyadi dalam kepakaran keamanan cyber menyatakan bahwa peran teknologi watermarking dapat mendukung keamanan cyber di Indonesia. Berikut informasinya. Kalau dibandingkan itu tiga dari metode itu sama, tetapi kita lihat adalah fungsinya. Nah, karena berbeda. Seperti misalkan gini, untuk steganografi kita itu adalah mengamankan dari data yang diembedkan. Sedangkan kalau misalkan di dalam digital watermarking itu adalah mengamankan dari data yang terlihat. Terlihat di sini adalah kalau kami itu menyebutnya adalah host image, gambar
image. Nah, kemudian kalau misalkan kriptografi itu kan prosesnya itu ada dua kan. Yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah deskripsi. Nah, bahwa tiga metode ini mempunyai fungsi yang sama di dalam perlindungan dan akan kita lihat bagaimana aplikasinya nanti. Tetaplah bersama kami di program BRIN Daily News untuk menantikan kabar terbaru lainnya. Saya Dian Agustina bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.